Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan kepada kita semua akan nikmat yang luar biasa, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kewajiban kita di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada penghulu alam dunia dan alam akhirat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku, adik-adikku yang saya cintai, kita melanjutkan kembali pelajaran Aqidatul Awam kita ini dengan kita memulai daripada bait pertama kitab Aqidatul Awam. Bersama-sama silahkan diperhatikan di kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Abda'u memulai siapa saya, bismillahi dengan menyebut asma Allah, warrahmani dan dengan sifat Maha Rahman Allah, kasih sayang Allah, wabirrahimi dan dengan sifat kasih sayang Allah, daimil ihsani yang senantiasa memberikan kebaikan. Pada bait ini mengandung pengertian bahwa pengarang kitab yaitu Sayyid Ahmad Marzuki, di dalam beliau memulai daripada penyusunan kitab ini, beliau memulainya dengan menyebut asma Allah, yaitu melalui kalimat basmalah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang itu merupakan pekerjaan yang baik, ketika tidak diawali dengan mengucap dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan baik itu akan terputus. Pekerjaan baik itu tidak akan dicatat menjadi pekerjaan yang baik. Kullu amrin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Di dalam keterangan hadis disebutkan bahwa setiap perkara yang dia merupakan perkara yang baik perangainya tidak diawali dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka dia itu pahalanya terputus, pekerjaannya terputus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah guru besar kita Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Syekhun Al-Kabir Abah Sagab bin Mahdi bin Syabi Bakar bin Salim bercerita bahwa dulu pernah terjadi di zaman orang Arab bahwa ada seorang suami yang mempunyai sifat toleh. Apa itu toleh? Orang yang memiliki perangai buruk, tetapi dikaruniai oleh Allah memiliki istri yang cantik dan solehah. Jadi lawan daripada kata soleh
toleh. Jadi si suaminya bejat, si istrinya solehah. Apa yang terjadi? Si suami ini setiap hari mempunyai perbuatan mabuk-mabukan, berjudi, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat setiap hari, setiap waktu, kata guru kita. Tetapi si sang istri dengan sifat pribadi yang baiknya, yang sifat solehnya, si istri tersebut selalu mencerminkan akhlakul karimah di dalam menjalankan tugas sebagai istri yang solehah. Apa yang dilakukan si istri tersebut? Selalu dia mempunyai perbuatan beristiqomah membaca basmalah. Dia masak, membaca bismillahirrahmanirrahim. Dia menyapu, dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Dia melakukan seluruh aktivitas baca bismillah itu dilakukan secara istiqomah. Begitu pekerjaan si istri yang solehah tadi. Maka perbuatan istiqomah si istri tadi itu menjadi karomah, menjadi luar biasa. Sampai ketika si istri itu pulang, si suami itu tadi pulang ke rumah, dia sudah sangat kesal karena habis berjudi dia kalah, karena dia habis melakukan perbuatan maksiat, dia habis dipukulin orang. Pulang ke rumah, istrinya mempunyai sifat yang bertolak belakang dengan kepribadian suaminya. Akhirnya si suaminya bukan hanya sekedar marah, tetapi si suaminya itu berupaya untuk bagaimana dia itu mencelakakan istrinya. Akhirnya si suaminya marah-marah dan memaksa kepada istrinya untuk meminta uang. Istrinya bilang, "Wahai suamiku, kita sudah tidak memiliki uang sama sekali. Kalau kamu tidak punya uang, kamu barangkali punya harta yang kamu simpan." "Ada suamiku, itu pun hanya mas kawin yang kamu berikan berupa cincin. Kalau begitu saya minta." Diambil paksa mas kawin itu, dibawa pergi oleh suaminya untuk berjudi lagi. Setelah melakukan perjudian di tempat perjudian, si suaminya ini kalah lagi dan pulang lagi. Si suaminya berkata, barangkali dia punya harta-harta simpanan yang lain. Begitu. Akhirnya si suaminya itu marah sama istrinya dan dia berencana untuk membahayakan istrinya dengan dia menyimpan di kotak perhiasan istrinya satu ekor ular yang berbahaya, yang berbisa. Si suaminya pulang dengan keadaan marah-marah dan meminta supaya diberikan uang lagi, diberikan perhiasan lagi. Si istrinya mengambil perhiasan tersebut dengan selalu membaca amalan yang dia istiqomahkan, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Dia pegang kotak perhiasan itu, dia pegang bismillahirrahmanirrahim. Dia buka kotak perhiasan, lalu dia baca bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Ular yang sangat berbahaya itu, guru besar kita berkata, berubah menjadi emas berupa cincin, kalung, dan gelang. Diserahkanlah uang cincin, emas, kalung, dan gelang tadi kepada suaminya. Yang si suaminya akhirnya marah, didorong istrinya sampai terjatuh dan berkata bahwa kamu pembohong, bilang tidak punya harta tapi ternyata banyak seperti ini. Akhirnya dia lari, dia ambil kotak peti tadi itu yang berisi perhiasan yang dia sudah simpan di dalamnya ular. Lalu dia buka, karena memang tabiat buruk bakal menimpa kepada orang yang selalu berbuat tidak baik. Begitu dibuka dan dipegang, ternyata itu adalah satu ekor ular yang dia simpan. Dipatuklah dia, lalu meninggallah orang itu. Inilah diantara pekerjaan yang selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau boleh, di dalam perbuatan kita semua selalu kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bait ini pula disebutkan bismillahi dengan menyebut asma Allah, ya, nama Allah. Abah menjelaskan bahwa lafadz jalalah
yaitu lafaz Allah, itu merupakan ismud dzat, yaitu sebuah nama yang ketika kita menyebut daripada nama tersebut Allah, ya sudah, itu Allah, itulah Tuhan semesta alam, itu kata Abah. Berbeda dengan lafaz Ar-Rahman, yaitu asma Allah, tetapi asma ini merupakan daripada asmaus sifat, yaitu nama daripada sifat-sifat Allah. Jadi ismu dzat itu hanya terdapat pada zatnya Allah, tetapi ismu sifat bisa terdapat pada setiap makhluk. Sebagai contoh, Allah memiliki sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang yang dimiliki Allah di dalam sifatnya terdapat pula kepada sifat makhluknya yang di dalamnya ada sifat kasih sayang. Namun tidak percis seperti sifat kasih sayangnya Allah. Namun sifat tersebut menyerupai dengan sifat daripada asma'u sifat Allah. Kira-kira begitu. Lihat lagi kitabnya. War-Rahmani, dan zat yang memiliki sifat kasih sayang di dalam kehidupan dunia. Jadi sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa sifat Rahman Allah itu diberikan oleh Allah hanya di dalam kehidupan dunia saja, yang lebih sedikit kadar cakupan daripada sifat kasih sayang Allah. Makanya ketika kita berbicara sifat Rahman Allah ini, walaupun dia kafir, walaupun dia memusuhi agama Allah, walaupun dia berdosa, seluruh tubuhnya dia berdosa, tetapi karena sifat Rahmannya Allah, orang tersebut dikasih rizki sama Allah. Bahkan kalau kita melihat orang-orang di luar dari Islam, orang non-muslim, orang kafir, dia justru malah lebih kaya daripada orang-orang Islam. Kebanyakan begitu. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan sifat kasih sayangnya kepada seluruh hambanya di dunia ini. Bahkan ada rumus tuh, kaidah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi dunia itu merupakan penjara, tempat yang dibatasi bagi orang yang muslim. Karena orang muslim ada batasan halal haram. Wa jannatul kafir, dan merupakan surganya bagi orang kafir. Makanya orang-orang yang kaya-kaya itu rata-rata dari golongan orang-orang non-muslim. Lalu bagaimana dengan sifat rahimnya Allah? Sifat rahim Allah, guru besar kita menjelaskan, yaitu sifat rahim yang sangat menyeluruh, yang dia itu sifatnya kekal, berupa kebahagiaan di negeri akhirat. Jadi orang muslim masih ada harapan walaupun di dalam hidupnya susah, yaitu negeri akhirat yang dijanjikan oleh Allah berupa kebahagiaan yang abadi sifatnya. Tapi orang kafir, ya sudah selesai, batas disitulah, sudah selesai kebahagiaan dia. Daimil ihsani, lihat lagi kitabnya, yang senantiasa memberikan kebaikan. Begitulah Allah. Jadi orang dia rajin ibadah, tidak menambahkan kemuliaan di sisi Allah bagi dirinya Allah. Orang tidak beribadah, orang bermaksiat, orang menentang Allah, juga tidak bisa mengurangi daripada kemuliaan, keagungan, kebesaran Allah. Begitulah sifat daripada Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahil qadimil awali. Alhamdu, maka adapun segala puji itu lillahi, tetap milik Allah. Jadi semua pujian, semua sanjungan itu hanya harus kita lakukan, kita ucapkan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah zat yang memiliki kesempurnaan di dalam seluruh sifat-sifatnya. Al-Qadimi, zat yang memiliki sifat qadim, maha terdahulu. Al-Awwali, zat yang memiliki sifat maha awal.
wal akhiri, dan zat yang memiliki sifat maha akhir, al baqi, zat yang memiliki sifat kekal, bila tahawuli, tanpa disertai dengan adanya perubahan. Itulah Allah. Ketika alam semesta ini nanti Allah hancurkan, sudah tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan yang dia itu sudah hancur semua karena kiamatul kubro, maka zat Allah tetap dalam keagungan dan kebesarannya, tidak ada perubahan sama sekali. Begitulah diantara keagungan, kemuliaan, kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin disampaikan kurang lebihnya daripada pengarang kitab yang termaktub di dalam kitab Aqidatul Awam. Saya berharap kepada kalian semua untuk memahami daripada pembelajaran kali ini, dengan saya memberikan tugas kepada kalian merangkum daripada intisari pembelajaran yang tadi telah saya sampaikan berupa rangkuman yang singkat tetapi bisa dipahami, tidak keluar dari materi. Yang kedua, saya berharap dari bait yang tadi kita pelajari, kalian semua hafalkan, karena jaminan daripada orang yang menghafal kitab Aqidatul Awam ini dijamin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dimasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah pembelajaran yang singkat, yang sebentar, yang sedikit ini. Saya berharap memohon kepada Allah supaya Allah buka pintu kepahaman bagi kita semua untuk mudah mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu kalau berdoa jangan minta mudah ketika belajar, tapi mintalah mudah supaya paham, karena kepahaman itulah yang susah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.